Kita buka sama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Ketika saya mempersiapkan untuk hari ini, ada kata yang kuat di hati Komil. Kata itu berbunyi stronger. Katakan sama-sama saya stronger. 1, 2, 3. Stronger gitu ya. Jadi ketika saya dengar kata itu, saya tanya, ini sambil Komil lagi nyetir, dapat kata ini, lagi nyetir dari Surabaya ke Jakarta sambil berdoa, Tuhan saya pengen nyampaikan sesuatu buat anak-anak Tuhan yang ada di Army of God hari Sabtu ini. Saya doa kata-kata firman apa yang harus saya sampaikan. Dan kata stronger ini kuat banget gitu ya, muncul di hati Komil. Karena banyak orang mengenal kalau anak muda katanya ababil gitu ya, labil dan mudah goyah. Dan saya berdoa hari ini kita semua setelah dengar firman ini, atau Komil juga percaya nggak ada yang labil di tempat ini, amin semuanya. Tapi di sini semuanya anak-anak Tuhan yang kuat gitu ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita buka Yesaya 40:31, kita baca sama-sama ya. Yang udah dapat katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadikan ayat kunci hari ini Yesaya 40:31 menjadi ayat di dalam kehidupan kita. Waktu Komil duduk di depan gitu ya, memuji dan menyembah bersama-sama Anda semua, Augir tempat ini. Saya tahu Anda semua rindu hadirat Tuhan. Amin. Anda begitu haus dan begitu lapar. Anda menanti-nantikan Tuhan. Buktinya Anda ada di tempat ini. Kalau Sabtu biasanya kan jalan-jalan ke mall. Ya ada di mall sih. Tapi banyak anak muda tidak ikut ibadah. Malah mungkin main-main, makan, hangout dengan temannya. Tapi kalau Anda hari ini ada di tempat ini, saya tahu Anda semua rindu untuk menanti-nantikan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa bukan hanya setiap Sabtu, tapi juga setiap hari di dalam kehidupan Anda, kita semua belajar bersama-sama menantikan wajah Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam hadiratnya, mengangkat tangan, memuji dan menyembah, kita berdoa, kita menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya setiap hari Sabtu atau hari Minggu, tapi setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan saya mau kok gitu ya. 1, 2, 3 yang mau katakan saya mau. Gitu ya. Nah, karena dikatakan begini, kalau orang yang mau menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Dan ketika mereka dapat kekuatan baru, di sini dikatakan mereka ini seperti raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Waktu Komil baca ini unik banget ya. Kalau Tuhan di ayat firman Tuhan ini mengatakan kalau yang menantikan Tuhan itu akan dapat kekuatan baru dan mereka ini sumpama burung raja wali ya. Nah, pemilihan raja wali di sini sangat-sangat spesial. Waktu saya baca ayat ini, iya ya kenapa Tuhan pilih raja wali yang tercantum di dalam ilustrasi atau yang ditulis di dalam Yesaya pasal 40:31 ini. Bukan hewan yang lain, bukan macan, bukan singa, bukan panda, bukan korki gitu ya, bukan anjing gitu ya. Tapi di sini katakan seperti raja wali. Jadi ada satu hal yang spesifik yang Tuhan ingin bicara supaya kita ini dapat kekuatan baru seperti raja wali. Mari kita belajar raja wali itu apa sih gitu ya. Nah ini yang setelah baca itu Komil mulai Google. Kita Google apa sih fakta unik tentang raja wali. Ya, nah hari ini kita ingin belajar bagaimana burung raja wali itu menjadi hewan yang sangat spesial. Waktu Komil Google unique facts about eagles ya, Anda bisa Google langsung gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang unik ketika Komil baca di Google. Dikatakan pertama gitu ya, eagle boasts a brilliant eyesight and can turn their heads to 210 degrees. Jadi fakta unik yang pertama tentang burung raja wali adalah burung raja wali itu pandangannya atau matanya itu luar biasa banget. Dikatakan mata burung raja wali itu bisa melihat lebih tajam
daripada manusia. Berapa kali lebih tajam? Ada yang mengatakan di Google ada yang 4 kali, ada yang 8 kali. Ya saya tulis aja lah antara 4 sampai 8 kali. Mata burung Raja Wali itu melihat lebih tajam dari manusia. Di situ di Google juga dikatakan gitu ya. Kalau burung Raja Wali itu bisa melihat sejauh kurang lebih gitu ya 3 kilometer. Itu jauh banget loh, 3 kilometer tuh jauh banget. Dan burung Raja Wali bisa lihat dari udara ke bawah gitu ya. Jaraknya 3 kilometer itu bisa kelihatan. Nah, kita bisa ngelihat kalau dikatakan bahwa burung Raja Wali itu punya kemampuan melihat yang luar biasa, lalu ditambah dengan kemampuan untuk bisa muter kepalanya 210 derajat. Gitu ya. Coba di sini yang bisa muter sampai 210 ada nggak? Gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tapi jadi burung Raja Wali ini spesial. Nah ketika waktu Komil baca ini ya, sebagai orang muda ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada satu kekuatan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah strong in vision. Katakan sama-sama saya, strong in vision. Untuk menjadi anak muda yang mau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan kasih visi yang kuat di dalam kehidupan kita. Stronger, yang pertama adalah strong in vision. Seperti burung Raja Wali yang bisa melihat jauh ke depan sampai 3 kilometer, sampai bisa lihat ke kiri dan ke kanannya itu dengan angle yang begitu luas, dikasih wawasan perspektif yang luas. Komil berdoa untuk teman-teman AOG di tempat ini semuanya dapat kekuatan visi yang baru dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan Amsal pasal 29 ayat 18 berkata begini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya, terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Where there is no vision, people perish. Dari terjemahan bahasa Inggris itu kalau Komil terjemahkan dalam terjemahan bebas dikatakan, kalau tidak ada visi, umatku binasa. Where there is no vision, people perish. If you have no vision in your life, kalau Anda nggak punya visi di dalam kehidupanmu, dikatakan menjadi liarlah rakyat atau dikatakan malah menjadi binasa. Hari ini kita mau belajar kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita kepengen Tuhan kasih visi yang baru, visi yang kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa untuk semua augers tempat ini yang ada di sini atau menyaksikan via YouTube, streaming, manapun juga. Saya berdoa untuk Anda dapat kekuatan yang baru. Karena visi itu luar biasa. Visi, apa sih gunanya visi? Kenapa kita itu harus kuat di dalam visi? Visi pertama itu memberikan semangat kepada kita. Visi itu bisa membuat kita bangkit dan bergairah untuk melakukan apa yang ada di depan. Visi memberikan gambaran tentang masa depan, apa yang mungkin bisa terjadi, sehingga ketika kita bisa melihat gambaran masa depan itu, bangkitlah semangat kita untuk kita mengerjakannya. Kita punya alasan untuk bangun pagi. Banyak dari kita malas bangun pagi, kenapa? Karena Anda nggak ada tujuan untuk bangun pagi. Tapi kalau Anda tahu misalnya pagi itu Anda harus bangun pagi karena Anda harus pergi dengan teman-teman Anda, mau shopping atau mau pergi retreat atau pokoknya hangout dengan teman-teman Anda bisa bangun pagi lebih pagi. Banyak orang yang gak ada alasan bangun pagi, karena apa? Karena mungkin sekolahnya tidak membuat Anda bergairah, gak membuat Anda bersemangat. Tapi visi membuat Anda bersemangat. Semakin jelas visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, semakin bergairah, semakin bersemangat Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi kalau hari ini Anda malas bangun pagi, malas ke gereja, malas kemana, biasanya karena Anda nggak tahu tujuannya apa, gunanya apa. Oleh sebab itu berdoalah untuk visi Tuhan itu semakin hari semakin nyata dalam kehidupanmu. Saya mengucap syukur tema atau AOG punya slogan dirubah beberapa waktu lalu, building churches in our youth. It give you a vision, itu memberikan Anda sebuah visi. Sehingga ketika Anda di masa muda, yang lain main-main ke mall, yang lain main-main game, Anda gak bisa, Anda pelayanan karena Anda tahu Anda ada di gereja untuk bisa
suatu visi Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi kalau Anda nggak punya visi, minta sama Tuhan, nantikan Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberikan gambaran yang jelas. Dan ketika Anda semangat, semakin jelas visinya, semakin rajin Anda mengerjakannya. Amin. Apa sih visi untuk ketika Anda kuliah, ketika Anda sekolah? Saya berdoa, Tuhan mulai berbicara, masing-masing punya tujuan yang spesifik. Visi bukan hanya memberikan gambaran supaya kita bersemangat. Tapi visi itu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Amin. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai visi Tuhan, untuk mencapai building churches in our youth, kemampuan Anda hari ini tidak cukup. Kemampuan Anda hari ini, kapasitas Anda tidak memadai. Anda harus bertumbuh, Anda harus berbuah, Anda harus berkembang untuk mencapai visi yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu ketika kita bicara visi, kita bisa melihat potensi yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Potensi yang ingin dikembangkan, potensi yang kita bisa capai di dalam kehidupan kita. Nah makanya visi itu sangat-sangat penting. Semakin Anda dari awal kenal visi Tuhan, semakin cepat Anda bisa mengembangkan kapasitas yang ada di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah apalagi gunanya visi? Visi yang ketiga gunanya adalah untuk bisa memberikan pengharapan ketika Anda menghadapi tantangan. Sekolah sulit sekali, kuliah masuk ke jurusan tertentu. Cita-cita Anda mungkin masuk ke kedokteran, kedokterannya berat banget. Tapi Tuhan bicara, saya harus jadi dokter. Karena untuk jadi dokter saya bisa memenangkan banyak orang ketika saya merawat seseorang atau menyembuhkan seseorang. Nah ketika tantangan untuk ujian kedokteran, ketika belajar pelajaran yang Anda pelajari, karena visi itu mendorong Anda untuk tidak mudah menyerah. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau nggak ada visinya, hanya menjalani kehidupan, hanya menjalani kuliah atau sekolah karena disuruh orang tua, atau karena ya yang lain kuliah, masa saya diam-diam aja di rumah gitu ya. Nah karena visi itu membuat Anda bisa menghadapi tantangan yang mungkin datang di dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Dan yang terakhir, apa sih gunanya visi? Why we have to be strong in the vision? Kenapa kita harus kuat di dalam visi Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang keempat adalah karena visi bisa mengubah impian kita untuk menjadi sekedar sukses. Tapi menjadi orang yang punya arti hidupnya. Karena sukses kadang tidak memberikan arti. Tapi arti, kalau kita ada signifikan, kalau ada hidup kita ini mencapai kenapa Tuhan ciptakan kita gitu ya. Di situ kita bisa katakan kita ini sukses. Saya pernah jalan-jalan satu hari teman-teman ya. Ke satu daerah di Sulawesi Utara. Masuk ke pegunungan ya. Daerah pegunungan, jadi di daerah situ, di kampung itu nggak ada listriknya. Jadi saya datang ke sana waktu itu perjalanan misi dengan beberapa teman-teman dari gereja sampai di Sulawesi Utara sana gitu ya. Jadi di gunung, untuk capai desa itu sulit banget, harus naik tangga yang banyak banget, bukit-bukit gitu ya. Tapi akhirnya kita sampai di sana. Nah, ketika saya sampai di sana, saya heran gitu ya. Kenapa? Karena rumahnya ternyata bagus-bagus. Ternyata daerah itu walaupun desa, walaupun terpencil, ternyata income penghasilannya cukup lumayan. Rumahnya nggak rumah kayu, tapi rumahnya rumah beton. Ya, dan yang lebih menarik lagi gitu ya, di dalam rumahnya itu ketika saya masuk bertamu, setiap rumah itu pasti ada lemari esnya. Dan uniknya lemari esnya itu tidak ditaruh di dapur, tapi ditaruhnya di ruang tamu. Saya bingung. Pertama saya bingung kenapa ditaruh di ruang tamu. Kedua saya bingung gitu ya. Kok bisa ada lemari es? Padahal di kampung itu listrik aja belum masuk. Heran ya gitu. Kok ada lemari es? Ternyata lemari es itu adalah simbol kesuksesan. Jadi kalau ada lemari es itu berarti keluarga itu sukses dan keluarga itu luar biasa. Nah kan kejawab kenapa ditaruhnya di ruang tamu. Karena pengen nunjukin, wah gue punya lemari es. Wah keren banget gitu ya. Yang pertanyaan kedua, kenapa nggak ada listrik tapi kok ada lemari es? Ternyata
ketika saya tanya sama orang yang di sana gitu ya, oh kalau di sini lemari es bukan buat nyimpen makanan. Loh, jadi buat apa? Dibuka, ternyata jadi lemari baju. Buat nyimpen baju. Daerah itu terkenal karena income-nya cukup tinggi karena penghasil walet ya, sarang burung walet. Jadi uangnya banyak sekali gitu ya orang-orang di sana. Kalau bawa uang turun pakai karung katanya gitu ya, saking banyaknya itu uang gitu ya. Tapi ada lemari es di sana gunanya hanya jadi lemari baju. Nah kira-kira dia sukses gak jadi lemari es? Guna lemari es gitu ya, walaupun dipakai sih untuk nyimpen makanan kan seharusnya. Walaupun di hari itu dia pakai untuk nyimpen baju gitu ya, buat jadi lemari baju. Dia menjalankan gunanya, tapi maksimal gak? Gak maksimal. Sesuai dengan fungsi yang diciptakan penciptanya enggak? Enggak juga gitu ya. Jadi lemari es disimpan buat lemari baju. Dia sukses menjalankan karirnya sebagai lemari gitu ya. Tapi bukan punya fungsi yang luar biasa. Visi itu membuat Anda bukan hanya sekedar sukses. Amin. Tapi visi itu membuat Anda ketika Anda menantikan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan, aku ini kenapa ya diciptakan di dunia ini? Bukan hanya sekedar fungsinya yang berjalan gitu ya. Tapi Anda menjalankan sesuai fungsi yang diciptakan oleh penciptanya. Amin. Nah, saya berdoa ketika Anda hari ini duduk mendengarkan firman, nanti saya kasih PR gitu ya, PR-nya apa? Nantikan wajah Tuhan, berdoa sama Tuhan, supaya Anda strong in vision. Saya berdoa ketika Anda hari ini pulang, benar-benar Anda cari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. First, you have to strong in vision. Amin. Yang kedua, fakta yang kedua tentang burung Raja Wali yang saya temukan, kalau burung Raja Wali itu gripnya, pegangannya itu ya, itu 10 times stronger than humans. Jadi 10 kali lebih kuat ketika dia mencengkram sesuatu, itu ya, itu 10 kali lebih kuat daripada manusia bisa mencengkram. Yang fakta berikutnya apa lagi? Kalau burung Raja Wali itu terbangnya itu cepat banget, bisa sampai 160 km per jam. Itu kencang banget gitu ya. Dan satu hal lagi, ya, ketika dia mengejar mangsanya gitu ya, dari jauh, kan dia bisa lihat dari jauh. Kurang lebih 3 km, paling jauh bisa 3 km. Dari jauh dia lihat makanannya tuh, ikan lah, apalah di bawah gitu ya. Dia itu bisa dengan tajam melihatnya, lalu dengan cepat dia terbang, gitu ya, langsung dicekram, gitu ya, buat dimakan. Nah, hal yang unik kedua tentang burung Raja Wali adalah bukan hanya dia visinya kuat atau penglihatannya kuat, tapi burung Raja Wali itu juga strong in determination. Kemauannya itu kuat banget. Ketika dia lihat sesuatu, gitu ya, ketika dia lihat mangsanya itu, ya, dia lock itu mangsanya gitu, jadi kayak kalau orang perang gitu ya, di lock gitu ya, terus langsung dia terbang dengan cepatnya dan dicengkram dan gak dilepas lagi. Di Google bahkan dikatakan kalau manusia itu harus berpikir untuk mencekram gitu ya, eagle harus berpikir untuk melepaskan. Saking kencangnya dia berpegang sesuatu. Nah, when you have a vision in your life, ketika langkah pertama itu Anda udah capai, Anda kuat ketika mendapatkan visinya. Yang kedua adalah Anda harus punya determination, Anda harus punya drive, Anda harus punya kerinduan. Dan bukan hanya kerinduan yang kuat, tapi keinginan yang sungguh-sungguh untuk bisa melihat visi Tuhan itu tercapai dalam kehidupan Anda. Amin. Tidak boleh goyah, tidak boleh diombang-ambingkan lagi. Efesus pasal 4 ayat 11-15 bunyinya begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di gereja ini ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, untuk memperlengkapi Anda semua. Gears tempat ini. Supaya apa? Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jadi ketika Anda tertanam di tempat ini, ada di CG, ada di ibadah di tempat ini, melayani, gunanya buat apa? Supaya Anda bertumbuh dewasa. Katakan bertumbuh dewasa. Ya, bertumbuh dewasa supaya apa? Supaya tidak diombang-ambingkan. Karena dunia ini memberikan banyak sekali angin, cobaan yang membuat Anda goyah. So, saya berdoa bukan hanya Anda strong in vision. Yang kedua, saya berdoa Anda punya strong in determination. Kuat untuk bisa mencapai visi Tuhan yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang Anda harus kuat determinationnya atau kerinduan hatinya Anda ya. Catat ya. Yang pertama adalah strong in facing temptation. Saya berdoa Anda punya kerinduan atau drive yang kuat untuk bisa mengalahkan semua pencobaan yang datang dalam kehidupan Anda, yang mencoba mengombang-ambingkan Anda. Temptation itu datang dari berbagai arah. Ya, yang pertama itu datang dari sosial media. Yang hari ini membordir Anda, kasih Anda nilai-nilai yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dikasih nilai-nilai yang duniawi. Hari-hari ini media digunakan banyak sekali untuk mempengaruhi anak-anak muda. Media membuat Anda tergoda untuk bisa punya lifestyle tertentu yang jauh dari kehendak Tuhan. Nah, saya berdoa Anda punya strong determination to face any temptation, untuk bisa menghadapi segala pencobaan yang datang, godaan-godaan yang datang. Godaan yang datang dari sosial media. Yang kedua, godaan yang datang dari teman-teman Anda. Usia-usia teenagers, youth adalah usia-usia di mana social pressure itu memberikan tekanan yang begitu rupa. Yang lain, teman-teman yang lain udah pacaran kok gitu ya. Kenapa saya harus single? Kenapa saya harus jomblo gitu ya? Yang lain melakukan hal-hal yang gak benar kok. Ngapain saya harus ngelakuin yang benar gitu ya? Social pressure, kalau Anda ada di komunitas yang salah, pasti social pressure itu menjadi semakin kuat di dalam kehidupan Anda. Anda jadi aneh sendiri, Anda merasa kok beda ya. Dan biasanya kalau kita nggak tahan sama godaan, kita jadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Jadi social pressure is real my friend. Itu nyata. Tapi saya berdoa, army of God di tempat ini strong in facing any temptation. Kuat ketika menghadapi social pressure yang menggoda Anda untuk melakukan hal-hal yang gak benar. Pornografi lah, obat lah, alkohol lah, sex before marriage lah, atau apapun itu juga. Godaan datang dari sosial media, godaan datang dari teman-teman Anda. Yang ketiga, godaan yang datang dari diri sendiri. Itu malah lebih bahaya loh. Ya. Di masa-masa hormon kita bertumbuh, di masa-masa di mana curiosity atau keingintahuan kita itu semakin besar, semakin luar biasa gitu ya. Itu mendrive kita untuk pengen tahu aja apa yang ada di sana. Ya pengen coba aja deh gitu ya. Saya berdoa Anda sanggup mengalahkan diri Anda sendiri. Strong in determination untuk bisa menghadapi godaan-godaan yang mungkin ada. Yang hari ini kita harus hadapi. Amin. Yang kedua, bukan hanya kuat untuk bisa menghadapi godaan. Yang kedua adalah strong in facing challenge of life. Tantangan kehidupan itu nyata. Banyak hal yang membuat Anda mungkin tidak mudah untuk mencapai misi atau visi yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Anda. Anda ingin sekolah tinggi, tapi mungkin keadaan ekonomi membuat orang tua Anda tidak bisa membiayai Anda sekolah mungkin. Anda kepengen mencapai ikut ujian gitu ya. Tapi ternyata
di dalam ujian itu Anda mengetahui mungkin saya nggak sepinter teman-teman yang lain. Ya, banyak aja tantangan hidup yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, tantangan itu bukan untuk menjatuhkan kita, yang percaya katakan amin. Ya, tapi tantangan itu yang membuat kita jadi kuat. Tantangan seharusnya membuat kita jadi lebih bijaksana. Tantangan membuat kita seharusnya semakin semangat mengerjakan visi Tuhan. Amin. Karena iblis itu nggak suka kita itu mencapai visinya Tuhan. Nah, biasanya pasti akan dikasih tantangan demi tantangan, problema demi problema, supaya kita menyerah, supaya kita jatuh, supaya kita udahlah nggak mengerjakan visinya Tuhan lagi. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi tantangan, jangan menyerah teman-teman semuanya, amin. Nanti-nantikan Tuhan. Dan berdoa, Tuhan aku ini udah dapat visinya Tuhan. Tapi untuk ngerjain visinya Tuhan, banyak pengorbanan, banyak tantangan, banyak godaan. Biar aku kuat ya Tuhan. Di dalam kelemahan, tadi kan kuasamu semakin sempurna. Kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi kekuatanku. Bukan aku yang bisa menghadapi ini semua. Tapi karena Tuhan yang ada di dalam diriku. So, strong in facing challenge of life. Dan yang ketiga, waktu ngomong strong in determination, kami berdoa. Yang ketiga adalah strong in pursuing God's calling in life. Anda kuat untuk mengejar panggilan Allah yang paling mulia dalam kehidupan Anda. Saya tahu dari pengalaman pribadi. Ketika saya memberikan hidup saya sepenuhnya pada Kristus untuk ngejar panggilan Tuhan, mengabdi di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini gitu ya. Itu bukan hal yang mudah. Lihat teman kiri kanan, karirnya sukses, karirnya berhasil gitu ya. Kalau kumpul, bangga-banggainnya tentang apa yang dicapai, mobil yang dipakai, rumah yang mereka miliki, liburan kemana gitu ya. Ada momen-momen di dalam kehidupan saya, itu gak bisa saya ceritakan. Kenapa? Karena ada momen di dalam kehidupan saya harus mengejar panggilan Tuhan. Saya gak ngejar yang namanya mobil yang mewah, saya gak mengejar rumah yang besar gitu ya. Saya gak ngejar itu semua. Dan ketika godaan datang, kesempatan datang, ayo kamu mau gak nih ngerjain ini biar sama kayak mereka. Ya, banyak godaan untuk kita meninggalkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan building churches in our youth, that's a powerful, itu satu vision statement yang kuat banget, yang nyata banget. Mana mungkin sih orang muda bisa bangun gereja? Benar nggak? Mana mungkin sih orang muda bisa dipercaya begitu banyak? Tapi kalau gereja ini percaya dan gereja ini membagikan visi ini kepada Anda, artinya Anda sanggup, Anda bisa, tinggal Anda mau atau enggak. Dan ketika katakan mau, saya berani jamin. Begitu Anda katakan, the moment you said, yes I want. Saya mau dipakai Tuhan. Wah itu serangan iblis, pasti banyak. Godaan pasti banyak. Oleh sebab itu, we have to be strong. Kita harus kuat, kita harus nantikan wajah Tuhan dengan segenap hati dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Anda diberkati hari ini. Haleluya. Kalau Anda diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang ketiga, fakta unik tentang eagle yang saya temukan juga, dikatakan eagle itu atau burung Raja Wali itu sering dilambangkan sebagai lambang dari freedom and peace, dari lambang kebebasan dan juga perdamaian. Burung Raja Wali juga sering ditemukan di banyak bendera gitu ya. Banyak bendera itu ada burung Raja Wali karena ini emang hewan yang luar biasa. Ada di state flags, ada di bendera. Kenapa? Karena it represent courage and freedom and peace, dikatakan di situ. Ada ditaruh di bendera-bendera karena itu mencerminkan keberanian, kebebasan, dan juga damai sejahtera. Burung Raja Wali sering ada di lambang-lambang negara, bukan hanya bendera tapi piagam dan segala macam. Karena itu menunjukkan strength, kekuatan, dan juga skill.
Jadi ada represent sesuatu. Burung Raja Wali itu bukan hanya sekedar hewan, tapi ada karakternya. Yang ketiga Anda catat, bukan hanya strong in vision, bukan hanya strong in determination. Yang ketiga adalah strong in character. Saya berdoa Anda punya karakter-karakter yang kuat ketika Anda menjadi augers di tempat ini. Ketika Anda menanti-nantikan wajah Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bunyinya begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh ya, satu fakta unik lagi gitu ya. Burung Raja Wali itu made for life. Jadi pasangannya cuma satu, seumur hidup. Cuma satu. Jadi dia tipe hewan yang setia gitu ya. Hanya satu seumur hidupnya gitu ya. Jadi karakternya itu kuat banget. Bukan hanya menceritakan tentang kekuatan, tapi kekuatan itu berkata tentang siapa burung Raja Wali itu. Nah, when people see you, ketika Anda hari ini orang-orang di sekitar Anda, orang tua Anda, teman Anda, apa sih yang orang lihat tentang Anda? Apakah orang melihat Anda seorang yang beriman? Apakah Anda dilihat sebagai orang yang rajin, orang yang kuat, orang yang bijaksana, orang yang gak males gitu ya. Orang yang kalau mengerjakan sesuatu selalu serius. Apa sih kata-kata orang tentang diri Anda hari ini? Kalau dia ini orangnya baik banget ya. Orangnya passion banget, penuh gairah banget. Kalau ngerjakan sesuatu pasti sampai selesai. Atau Anda dikenal sebagai orang yang negatif mungkin. Mudah menjerah, banyak komplain, sedikit-sedikit marah. Apa sih kata orang tentang diri Anda? Saya berdoa 1 Timotius 4 ayat 12 ini ada di dalam kehidupan Anda. Ketika orang mengenal Anda dikenal karena perkataan-perkataan Anda itu selalu membangun. Perkataan-perkataan Anda selalu jadi berkat. Perkataan-perkataan Anda selalu dari firman dan selalu menguatkan orang lain. Perkataan-perkataan Anda itu selalu sopan. Sehingga ketika orang tua atau guru Anda, dosen Anda, atau siapapun itu ya, dekat dengan Anda itu selalu sejuk. Karena Anda merepresent satu karakter Kristus yang luar biasa. Kata-kata Anda penuh dengan iman. Kata-kata Anda itu selalu menyejukkan. Jadilah kesaksian dari kata-kata Anda. Lalu tingkah laku Anda bagaimana? Ya, apakah Anda orang yang kalau bangun tidur dia orang tua Anda bangunin Anda tidur susah sekali gitu ya. Alarmnya udah di snooze sampai 20 kali setiap 5 menit gitu ya. Masih gak bangun-bangun juga gitu ya. Kalau dimintain tolong, susah sekali dimintain tolong. Gimana sih tingkah laku Anda di AUG? Ini sama gak sih dengan yang ada di rumah? Sama gak sih dengan ada yang di sekolah Anda? Saya berdoa tingkah laku Anda matching ya dengan apa yang Anda lihat di AOG dan juga di rumah. Apakah tingkah lakumu menjadi kesaksian buat orang-orang yang ada di sekitar Anda? Kasihmu bagaimana? Apakah hari ini orang-orang ketika dekat dengan Anda bukan hanya Anda selfish, kalau makan selalu lagi sharing nih makan gitu ya. Anda yang ambil paling banyak, paling duluan, gak nyisain yang lain. Atau Anda tunggu dulu, kasih yang orang lain dulu, disisain sedikit gak apa-apa, terima karena Anda baik banget gitu ya. Kalau pergi naik Gojek atau naik kendaraan umum bareng-bareng, Anda yang bayarin atau Anda yang minta dibayarin terus? Gimana kasihmu kepada orang-orang di sekitar Anda? Kesetiaan Anda ketika melayani. Ketika ada tantangan, apakah Anda setia terus mengerjakannya? Dan gimana kesucianmu? Apakah hari ini Anda benar-benar komit sama Tuhan, jaga kesucian untuk terus berikan yang terbaik buat Tuhan? Amin. Tergantung dari Anda. Nah, saya temukan karakter, bagaimana sih caranya menumbuhkan karakter? Karakter itu ternyata
mulainya dari mana? Dari pikiran. Untuk membentuk karakter, itu mulainya dari pikiran. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Perbaharui pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau pikirannya baik, input nih. Good input will result in good output. Kalau inputnya bagus, inputnya baik, inputnya kudus, inputnya benar, keluarnya juga hal-hal yang benar, hal-hal yang bagus, hal-hal yang suci, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan iman. Amin. Tapi kalau inputnya itu negatif, inputnya itu gak kudus, inputnya itu kata-kata yang kasar, keluarnya pasti negatif, kasar, tidak kudus dan segala macam. Ya. Bagaimana punya strong in character? Start with what you put in your mind. Mulai dari apa yang kau masukkan di pikiranmu. Kalau kebenaran firman Tuhan jadi makananmu setiap hari, saya percaya yang keluar dari lidah bibirmu itu selalu hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin semuanya. Nah, tapi langkah pertama itu pikiran. Yang kedua adalah tindakan. Pikiran yang sudah masuk itu harus diproses. Firman bukan hanya didengarkan, tapi firman harus dilakukan. Oleh sebab itu, praktis, lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan Anda. Walaupun susah. Saya belajar dulu ya, waktu belum bertobat itu kan Komel itu suka nyontek. Dari dulu suka nyontek. Tapi akhirnya terima Tuhan. Untuk nggak nyontek itu susah banget. Jadi saya mulai, teman-teman saya ngajarin saya, dorong saya, kamu nih udah Kristen, kamu udah pengikut Kristus, masa nyontek? Terus nyonteknya juga berjemaah lagi dulu, rame-rame. Nah sekarang kalau udah terima Tuhan kan gak boleh nyontek. Karena kalau nyontek berjemaah bukan hanya nama saya gitu ya, yang rusak gitu ya, tapi nama Kristus juga rusak. Jadi waktu itu saya simpel, Tuhan saya nggak nyontek lagi ya Tuhan. Ya, lalu teman-teman kasih masukan, baca firman untuk hidup kudus, hidup benar gitu ya, dan mulai dilakukan. Ya, saya masih ingat pertama kali nggak nyontek gitu ya, saya ulangan kuis waktu itu. Biasanya saya kalau nyontek lumayan lah, dapat B, dapat A minus gitu kadang-kadang karena nyonteknya emang mahir banget gitu ya. Pertama kali nggak nyontek dapat D, ya, aduh, kan gimana nih rasanya gitu ya. Tapi saya terus lakukan untuk tetap memegang kebenaran firman Tuhan dan nggak nyontek. Saya mulai belajar gitu ya, lebih rajin lagi. Saya ingat saya paling lemah itu matematika. Ya. Untuk orang belajar matematika ulangan, teman saya itu belajar sejam 2 jam selesai. Saya belajar 10 jam untuk ulangan matematika. Itu pun masih dapat D. Gara-gara gak mau nyontek gitu ya. Tapi saya terus lakukan. Saya terus belajar. Baca firman, lakukan. Baca firman, lakukan. Ya. Firman bukan hanya untuk didengarkan, tapi firman untuk dilakukan. Amin. Pikiran harus di follow up dengan tindakan. Dan kalau Anda konsisten, tindakan yang sederhana itu bisa mengubah kebiasaan Anda. Karena saya nggak nyontek, lama-lama saya biasa nggak nyontek. Saya rajin. Yang tadinya males belajar, lama-lama saya harus belajar. Kebiasaan jadi belajar. Kalau dulu kebiasaannya nggak belajar, tapi karena nggak mau nyontek saya harus belajar, lama-lama saya jadi belajar. Ya, jadi pikiran itu harus di follow up dengan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan secara rutin, ya, secara berkala, secara terus dengan konsisten dilakukan, itu mengubah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau terus ya dilakukan, itu mengubah karakter. Karakter diawali dengan pembaruan dari pikiran kita. Dan di follow up dengan tindakan kita, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menentukan karakter kita, siapa diri kita. Amin. So langkahnya sederhana. Kalau Anda mau strong in character, itu gak bisa satu malam.
Ya, nggak bisa muncul dalam sehari, tapi harus dilakukan setiap hari. Amin semuanya. So I pray this, Augers. Saya berdoa untuk Anda. Tidak jadi apa yang kata dunia, oh kalau anak muda mah labil, anak muda mah nggak bisa dipercaya, anak muda mah ntar juga berubah, hari ini mau apa, besok jadi mau apa. Tapi Augers di tempat ini adalah generasi yang strong, generasi yang kuat. Stronger setiap hari dalam kehidupan Anda ketika Anda menantikan wajah Tuhan. Semakin hari semakin kuat. Strong in vision. Saya berdoa Anda tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu selama masih muda ini. Strong in determination, mengejar panggilan Tuhan yang paling mulia dengan segenap hatimu. Mengalahkan semua godaan, mengalahkan semua tantangan kehidupan, mengejar panggilan Tuhan yang mulia. Dan terakhir saya berdoa Anda strong in character. Walaupun masih muda, Anda dapat dipercaya. Walaupun Anda masih muda, Tuhan bisa andalkan Anda. Walaupun Anda masih muda, Anda bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Yang mau katakan saya mau. Kalau Anda percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin.